Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perkuliahan kita minggu lalu yang membahas mengenai nilai etika dalam bisnis ya. Hari ini kita akan diskusi mengenai etika bisnis di dalam perusahaan. Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis ya. Dalam menjalankan sebuah bisnis itu ada caranya. Artinya ketika kita melakukan kegiatan bisnis itu harus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Di dalam etika bisnis kita juga mempelajari beberapa hal yang meliputi pengetahuan tentang prosedur ideal untuk mengelola suatu bisnis dengan cara memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Nah, setiap perusahaan harus memperhatikan dan menjalankan etika bisnis, etika yang berlaku ya. Misalnya ketika mematuhi suatu hukum atau peraturan yang berlaku tentang jalannya suatu perusahaan ya. Etika bisnis dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai sebuah standar ya, atau sebagai pedoman yang kita gunakan dalam melakukan proses kegiatan bisnis ya. Oleh karena itu ada tujuannya. Tujuan utama yang paling besar yaitu menjaga tentang keteraturan ya, kemudian membangun sistem moral dan memandu tingkah laku orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi di dalam perusahaan. Nah, di sini baik pengusaha sebagai seorang atasan atau posisinya sebagai karyawan, dia juga harus menjunjung etika di dalam berbisnis. Misalnya untuk seorang atasan, mereka harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan kepada seluruh bawahannya atau terhadap klien-klien yang bertemu dengan mereka atau yang bekerja sama dengan mereka ya. Kemudian bagaimana posisinya dengan seorang karyawan atau seorang bawahan? Mereka juga harus bisa menjunjung tinggi kejujuran ya, dan loyalty artinya kesetiaan terhadap perusahaan, dan sikap ini harus diterapkan saat berinteraksi dengan sesama rekan kerja ya, tidak hanya rekan kerja, dengan pihak luar juga ya, misalnya rekan bisnis atau mungkin rekan perusahaan atau supplier ya, orang-orang yang terlibat di dalam jalannya suatu organisasi di dalam suatu perusahaan. Etika bisnis tanggung jawab siapa ya? Di dalam etika bisnis kemarin kita sempat singgung sedikit bahwa di dalamnya merupakan kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Nah, setiap pebisnis yang berinteraksi di dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab moral kepada mereka yang melakukan transaksi bisnisnya ya. Tanggung jawab moral tersebut tidak bisa dialihkan kepada orang lain, apalagi dilimpahkan kepada konsumen ya. Karena etika bisnis tadi didefinisikan sebagai suatu kode etik ya, yang merupakan satu entitas bisnis dari perusahaan ya, maka definisi dari tanggung jawab sosial itu apa gitu ya. Jadi yang namanya tanggung jawab sosial itu merupakan kepedulian kepada sebuah entitas di dalam suatu masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu berada ya. Nah, manfaatnya apa dari etika bisnis ini ya? Manfaat dari etika bisnis ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki kejujuran ya. Jadi dia tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan akan menjadi semakin meningkat ya, karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan para pelanggannya ya. Jadi secara kepercayaan pelanggan dia sangat mempercayai perusahaan ini ya. Apabila perusahaan menjunjung tinggi etika di dalam bisnis, maka
mereka akan mendapatkan kepercayaan dan citra yang baik dari pelanggannya atau konsumennya. Karena konsumen bakal merasa dilayani dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada unsur-unsur penipuan atau kebohongan terhadap produk yang mereka gunakan dan pelayanan yang diberikan oleh si perusahaan tersebut. Prinsip etika bisnis mencakup segala aspek yang lebih umum, namun pada penerapannya harus tepat sasaran ya, karena sebagai pondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Di dalam praktek bisnis ini membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja dari bawahan hingga atasannya ya. Yang pertama mengenai integritas ya. Dalam integritas, etika harus mengedepankan integritas perusahaan maupun pimpinannya. Jadi, jangan sampai segala proses bisnis yang dilakukan melanggar prinsip-prinsip dasar perusahaan hanya untuk meraup keuntungan yang banyak. Yang kedua, jujur ya. Etika harus menjunjung tinggi kejujuran. Dalam interaksi, misalnya jangan hanya gara-gara Anda ingin mendapatkan simpati dari klien atau konsumen, Anda memberikan informasi-informasi palsu tentang perusahaan atau produk-produk yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Contohnya penerapan prinsip kejujuran itu bisa dilihat ketika ada kegiatan penjualan produk ya. Artinya produk yang Anda jual tadi harus mempunyai kualitas yang tinggi sesuai dengan harga yang ditawarkan ya. Artinya antara kualitas produk dan harga harus wajar ya dan masuk akal. Artinya kalau seandainya produk itu memang speknya bagus, kemudian kualitasnya bagus ya, dibanderol dengan harga yang tinggi, pasti konsumen tidak keberatan, tidak masalah. Tetapi ketika produk tersebut tidak sesuai spek yang ditawarkan, sementara Anda menjelaskannya secara berlebihan dan harganya yang diberikan tidak sesuai atau tidak wajar, maka di situ ada hal-hal yang ditutupi atau tidak jujur tentang produk tersebut ya. Biasanya seperti ini si konsumen merasa dibohongi ya karena produknya tidak sesuai. Prinsip ketiga dalam etika bisnis adalah loyalitas ya. Prinsip loyalitas salah satu hal yang sangat penting dalam berbisnis ya. Prinsip ini juga sangat berhubungan dengan individu-individu atau perusahaan yang terlibat di dalamnya yang menjalankan visi misi dalam perusahaan tersebut. Salah satu ciri penerapannya adalah bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan. Ya. Etika harus melindungi rahasia-rahasia perusahaan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Misalnya, Anda tidak bisa membongkar keburukan perusahaan dalam interaksi dengan orang lain ya, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi ya. Jadi menceritakan apa rahasia-rahasia perusahaan atau mungkin keburukan-keburukan perusahaan yang menurut Anda itu buruk ya. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain atau mengobrol dengan orang lain, ini Anda ceritakan ya, hanya karena Anda ingin mendapatkan satu keuntungan pribadi ya, ini tidak diperkenankan. Prinsip ini juga harus dipegang meskipun seorang karyawan sudah tidak lagi bekerja di dalam perusahaan tersebut ya. Jadi kalau Anda sudah resign, Anda sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, tetap hal ini harus Anda patuhi ya, Anda pegang bahwa Anda tetap loyal terhadap menjaga kerahasiaan perusahaan. Yang keempat adalah prinsip keadilan ya. Keadilan dalam juga sangat dibutuhkan bagi pelaku bisnis ya, karena siapapun yang terlibat baik dari relasi internal maupun eksternal di dalam suatu bisnis akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing ya. Hal ini bertujuan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang bisa berdampak pada kelangsungan relasi di dalam bisnis tersebut ya. Kemudian hal lain adalah tidak membawa-bawa kekuasaan secara sewenang-wenang. Semua pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang posisi dan statusnya.
tidak cuma untuk internal ya, pihak eksternal juga ya. Jadi ketika prinsip keadilan ini Anda terapkan, baik secara internal maupun eksternal, semua berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Prinsip yang kelima yaitu taat hukum ya. Etika harus taat terhadap hukum-hukum atau regulasi yang berlaku. Hal ini harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan segala proses bisnis ya. Jadi kalau Anda sebagai seorang pebisnis, taat terhadap hukum merupakan bagian dari implementasi etika di dalam berbisnis ya. Contohnya Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum, contohnya seperti suap ya, pencucian uang, tindakan koruptif dalam proses menjalankan bisnis ya. Pada saat Anda menjalankan bisnis baik di bidangnya barang atau jasa, ini berlaku sama ya. Berlaku sama artinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dalam perjalanan bisnis ya. Jadi ini akan bagian dari prinsip etika bisnis, yaitu tidak melanggar hukum ya, taat hukum. Yang keenam yaitu akuntabilitas ya. Di mana akuntabilitas itu adalah suatu keadaan di mana seseorang berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukannya terhadap perusahaan ya. Jadi dalam penerapannya ini harus dipegang erat oleh perusahaan, prinsip ini ya, bahwa tujuan akuntabilitas ini supaya kinerjanya bisa terukur ya untuk semua karyawan ketika menjalankan tugasnya masing-masing ya. Dalam akuntabilitas, setiap etika juga harus mempunyai pertanggungjawaban terhadap kualitas ya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya kepada pihak internal saja, perusahaan internal ya, tapi juga terhadap pihak eksternal, yaitu orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan kita, termasuk kepada klien kita dan konsumen. Yang ketujuh, berkomitmen terhadap kesempurnaan ya. Di dalam prinsip etika bisnis, komitmen ini sangat diperlukan ya, agar Anda dapat dipercaya ketika melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya ya. Semua etika dilakukan sesempurna mungkin demi mencapai tujuan-tujuan pebisnis ya. Setiap tugas dikerjakan secara sungguh-sungguh, maksimal mungkin, hindari adanya kesalahan ya, artinya tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Yang kedelapan, menjaga kehormatan orang lain ya. Etika di dalam bisnis juga harus bisa menghormati orang lain ya. Ketika seorang karyawan atau suatu perusahaan harus bisa menjaga privasi, martabat, hak dan kepentingan orang lain termasuk klien ya. Jadi saling menghormati, saling menghargai ini diperlukan di dalam suatu prinsip etika bisnis. Yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan ya. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Ya. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Tapi prinsip saling menguntungkan ini membutuhkan hak ya, artinya memberikan hak dan manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnisnya. Dalam prakteknya, etika berbisnis dapat saling menguntungkan dalam semua proses bisnis ya, terutama bagi perusahaan yang menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan konsumennya. Ya. Di dalam berbisnis, semua pihak harus sama-sama diuntungkan. Produsen bisa diuntungkan dengan apa yang mereka dapatkan ya dari laba, profit dan sebagainya. Sementara si pembeli juga mendapatkan keuntungan dari kualitas produk yang diinginkan atau jasa yang didapatkan ya. Jadi semuanya serba saling menguntungkan di dalam prinsip etika bisnis ini. Ini beberapa contoh etika bisnis ya. Yang pertama, bagaimana ketika Anda harus menjelaskan produk secara jujur kepada klien ya. Misalnya gini, perusahaan Anda menjual sebuah produk fashion gitu. Nah, bahan-bahan yang digunakan di dalam produk yang Anda jual itu menggunakan kain bekas ya, artinya kain bekas perca ya, kain perca. Nah,
ketika Anda menggunakan kain perca, misalnya Anda membuat satu taplak meja atau Anda membuat satu produk sarung bantal atau spray gitu ya, produk-produk yang berhubungan dengan sandang ya, Anda harus menyampaikan dengan jujur kepada si konsumen bahwa produk tersebut terbuat dari kain perca gitu ya. Dan ini tidak masalah karena kan kain perca itu bukan barang bekas pakai. Biasanya sisa produk, artinya dari guntingan-guntingan. Misalnya Anda membuat satu produk baju, kemudian ada pinggiran-pinggirannya itu bisa dimanfaatkan ya untuk mendapatkan produk yang lain ya. Jadi mendaur ulang produk, bukan mendaur ulang ya, artinya menggunakan sisa bahan itu untuk menjadi suatu produk baru gitu. Dan ini diperbolehkan. Banyak orang yang berminat terhadap produk-produk seperti ini ya, karena kelihatan lebih alami, kemudian lebih klasik, lebih etnik ya. Banyak konsumennya juga gitu. Artinya ketika Anda menjelaskan secara jujur, pasti si klien juga akan mengerti, akan paham. Ini contoh yang kedua ya, jujur kepada calon investor soal kondisi perusahaan ya. Misalnya ada suatu permasalahan ya, suatu kasus di mana Anda adalah seorang pemilik perusahaan ya, perusahaan startup. Kemudian perusahaan tersebut karena baru dirintis, profit yang Anda raih itu tidak memuaskan ya, belum memuaskan, dan Anda membutuhkan dana segar untuk operasional. Nah, cara mendapatkan dana segar salah satunya adalah melakukan pendekatan kepada calon investor, siapa orang yang akan menanamkan modal untuk menyuplai modal yang baru gitu ya, supaya bisa berkembang. Nah, ketika kamu atau Anda ingin mendapatkan dana segar tadi ya, Anda harus menjelaskan secara jujur ya. Kadang-kadang gini, kita nggak bisa bicara jujur. Artinya misalnya contoh, ketika profit bulan lalu mendapatkan 10 juta, tapi Anda bilang ke calon investor itu bahwa wah ini profitnya sudah 100 juta Pak gitu ya. Nah, dan ini Anda sengaja, artinya supaya orang itu tertarik untuk investasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara laporan keuangannya dimanipulasi gitu, bahwa profitnya sudah mencapai 100 juta gitu ya. Nah, perilaku seperti ini adalah tidak etis ya secara etika bisnis gitu ya, karena memang yang namanya investor itu akan mencari keuntungan, tapi kalau Anda jelaskan secara terbuka, mungkin si investor itu akan menelaah, oh ini kekurangan di mana. Kalau dia tetap memang tertarik dengan bisnis tersebut, maka dia akan membantu. Artinya membantu tidak hanya membantu dalam hal dana segar, tapi juga membantu dalam hal pemikiran apa yang harus diperbaiki di dalam sistem perusahaan ini supaya dapat berkembang dengan baik, karena si investor juga bisa melihat peluang ya, bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus, cuman karena ada kekurangan satu dan lain hal maka terjadi seperti ini. Artinya ketika dia menginvestasikan, dia juga sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi terhadap berkembangnya perusahaan. Contoh etika bisnis yang lain yaitu tidak membocorkan rahasia perusahaan ya tadi ya. Kalau Anda sebagai seorang karyawan, otomatis Anda memang punya satu keterikatan, artinya tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Tapi terkadang ketika Anda sudah resign, Anda lupa bahwa prinsip itu harus tetap dipegang ya. Jadi ketika Anda sudah bukan bagian dari perusahaan itu, loyalitas sebenarnya harus tetap dipegang ya. Salah satu prinsip yang dipegang dalam etika bisnis itu adalah loyalitas, yaitu etika bisnis profesional ya. Salah satu bentuknya mematuhi perintah perusahaan dan atasan, dan yang terpenting tidak membongkar rahasia perusahaan kepada pihak luar. Nah, untuk poin yang tidak membongkar rahasia perusahaan ini memang harus Anda pegang erat ya. Meskipun nanti Anda sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi ya. Kadang-kadang kita lupa, saya sudah bukan bagian dari perusahaan itu. Artinya nggak apa-apa lah buka rahasianya, toh saya tahu seluk-beluk dalamnya perusahaan itu seperti apa ketika saya bekerja. Nah, sebagai seorang profesional ya, memang ini tidak ada sanksinya. Tapi kalau Anda memang ingin profesional di dalam bekerja, hal ini tidak boleh dilakukan ya. Karena ketika Anda melakukannya berarti Anda telah melanggar etika di dalam dunia profesional ya. Ketika Anda bekerja, Anda udah terlihat tidak profesional lagi ya. Artinya
apakah ketika Anda diposisikan, Anda yang nantinya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Anda punya satu perusahaan dan ada karyawan yang berlaku seperti ini, apakah Anda berkenan gitu ya. Jadi ini sebagai cara Anda untuk menempa diri. Artinya ketika nanti Anda ada di posisi yang meningkat, karena kan yang namanya karyawan pasti ingin progresnya naik ya. Hari ini menjadi karyawan, mungkin 5-10 tahun ke depan ingin menjadi seorang bos ya. Artinya ketika Anda sudah menjadi seorang atasan, Anda juga harus bisa menunjukkan dan mencontohkan bahwa Anda memang profesional di bidangnya. Contoh etika bisnis yang berikutnya yaitu mengerjakan tugas yang diberikan atasan semaksimal mungkin ya. Saat Anda diberikan tugas oleh seorang atasan, kerjakan tugas tersebut semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan. Karena tugas tersebut pasti mempunyai peran yang sangat penting dalam proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Begitu juga dengan penilaian kinerja teman-teman gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah dalam posisi yang jenuh ya, kita suka mengerjakan sesuatu itu dalam kapasitas yang kondisinya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya kerjain, tanpa Anda menyadari bahwa apa yang Anda kerjakan itu merupakan bagian dalam proses bisnis suatu perusahaan, dan itu menunjukkan kinerja teman-teman apakah Anda sebagai seorang profesional atau tidak ya. Artinya apa yang Anda kerjakan meskipun porsinya kecil ya, ini akan memberikan pengaruh yang besar ke dalam suatu organisasi ya. Itu kewajiban ya. Artinya ini kewajiban Anda sebagai seorang karyawan di dalam suatu perusahaan. Anda dituntut untuk mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan teman-teman. Contoh lain yang sering kita lihat ya di dalam etika bisnis yaitu mengenai suap ya. Nah, bagaimana tentang suap ini ya? Suap penyuap di dalam proses bisnis kelihatannya ini sudah bukan suatu hal yang menjadi rahasia lagi ya. Nah, ini bagaimana ketika teman-teman nanti masuk ke dalam dunia kerja ya. Nah, saya harapkan ketika teman-teman sudah sudah dibekali dirinya dengan etika profesi, etika bisnis, nilai etika ya, itu Anda bisa paham ya mana yang menjadi bagian dan tanggung jawab teman-teman, dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan ya. Ada moral, ada etika ya. Nah, ini seringkali misalnya gini, suatu perusahaan sedang melakukan tender ya. Biasanya kalau tender itu kan mana yang harganya bagus, speknya bagus, dia akan menang ya, akan muncul sebagai pemenang. Dan pesaingnya tidak hanya satu perusahaan ya, bisa 2 perusahaan ya, 2 atau 3 perusahaan. Nah, ketika Anda melakukan tender, seringkali Anda melakukan hal yang tidak baik. Artinya misalnya karena Anda kenal dengan salah satu pengambil keputusan, Anda memberikan suap ya. Nah, ini jelas-jelas merugikan perusahaan. Artinya gini, merugikan perusahaan itu ke depannya ya. Mungkin spek yang Anda berikan ketika masukkan berkas itu sudah benar, tapi karena ada item tadi, suap tadi ya, ada keterikatan tadi, mungkin budgetnya menjadi berkurang atau mungkin bekerjanya menjadi tidak profesional karena Anda lebih mudah mendapatkan proyek itu gitu ya. Nah, inilah yang harus dihindari, karena ketika tidak dilakukan secara profesional pasti nanti ada hal-hal yang berdampak ke belakangnya ya. Misalnya ketika bekerja dengan standar yang lebih rendah atau kualitasnya yang tidak seperti yang diharapkan ya, jadi mutunya pasti akan turun gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang harus Anda perhatikan ya ketika Anda masuk ke dalam dunia industri, di dalam dunia bisnis. Banyak hal yang harus Anda pelajari ya tentang etika bisnis, bagaimana nilai etika ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, nilai etika ketika Anda melakukan bisnis, bagaimana ini etika bisnis dalam perusahaan ya. Hal-hal ini sangat berpengaruh untuk kinerja Anda ke depan ya, ketika Anda nanti sudah masuk dunia kerja dan dunia industri. Ya, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia industri
Anda tidak bekerja sendirian ya, Anda akan bekerja sama dengan tim ya. Dan karir Anda itu dimulainya bertahap ya, dari seorang staff ya, seorang karyawan, kemudian nanti akan naik levelnya jadi seorang supervisor, seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan ya. Akan suatu saat nanti bukan tidak mungkin Anda adalah seorang pemilik perusahaan ya. Maka dari itu Anda harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis yang harus Anda patuhi. Baik, ini saja materi yang saya sampaikan hari ini ya. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, akan kita diskusikan setelah materi presentasi ini. Share screen-nya saya tutup ya. Terima kasih.